Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yusuf Iqbal Pradipta dengan NIM G00232204 dari kelompok SGD 16. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan juga fisiologi sedikit mengenai area Brodmann, terus ada tractus piramidalis dan extra piramidalis, dan nanti ada anatomi encephalon secara keseluruhan dan ditambah medulla spinalis. Kemudian ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai otot-otot pada mata dan nanti akan dilanjut ke saraf simpatis maupun saraf parasimpatis, yaitu saraf otonom. Jadi pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu area Brodmann. Ya, area Brodmann itu merupakan suatu seperti ibaratnya kayak bagaimana cara kita memproses suatu rangsangan dari luar dan juga bagaimana cara kita mengirimkannya ke tubuh kita. Oke, jadi di area Brodmann itu merupakan suatu girus di mana girus tersebut itu berada pada korteks cerebri. Jadi ibaratnya area Brodmann itu adalah suatu korteks cerebri yang terbelah menjadi beberapa jirus-jirus. Di sini juga terdapat jirus-jirus utama pada manusia. Seperti ada jirus postsentralis, kemudian ada jirus presentralis, kemudian ada jirus-jirus lainnya. Namun di sini ada area Brodmann. Area Brodmann juga ada 312, di mana area itu disebut sebagai area sensorik utama. Kemudian di sini juga ada area Brodmann 43, di mana area Brodmann 43 untuk sensasi pengecapan. Kemudian di sini ada 44 45, di sini untuk area Broca atau area bicara motorik. Kemudian di sini ada 41 42 43 untuk area Wernicke. Kemudian di 17 18 19 khususnya 17 yaitu sulcus calcarinus, terdapat gyrus calcarinus, di mana di sini untuk visual primer. Kemudian untuk 18 19 itu untuk visual sekunder. Diikuti yang penting ini gyrus presentralis, yaitu untuk pergerakan utama motorik kita. Mungkin dari yang penting-penting itu aja. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai tractus extrapyramidalis. Jadi di tractus extrapyramidalis di sini itu terdapat empat tractus yang utama, yaitu ada rubrospinalis, olivospinalis, reticulospinalis, dan juga tectospinalis. Nah, masing-masing dari extrapyramidalis ini, jika kita mengerti kata-katanya dari rubrospinalis, berarti artinya adalah rubber artinya merah. Di bagian mesencephalon tentunya itu terdapat nukleus rubber, yang artinya nukleus yang berwarna merah. Di sini dia akan memberikan jarak dari nukleus rubber hingga menuju ke spinalis. Kemudian ada olivospinalis di bagian mesencephalon juga. Kemudian olivospinalis di bagian medulla oblongata di sini. Kemudian untuk vestibulospinalis juga di bagian pons. Untuk reticulospinalis dia itu di substantia nigra. Kemudian untuk tectospinalis dia di belakang, di bagian posterior dari mesencephalon. Lebih tepatnya di colliculus superior ini. Nah, fungsi dari extrapyramidalis itu untuk apa? Jadi extrapyramidalis itu untuk memodifikasi dari rangsangan utama dari jaras corticospinalis. Jadi sehingga ketika ada rangsangan yang dikirimkan misalnya dari korteks cerebri menuju ke tubuh misalnya, dia akan dimodifikasi oleh rubrospinalis, vestibulospinalis, dan juga reticulospinalis, dan juga tectospinalis. Nah, contoh salah satunya adalah vestibulospinalis. Dia itu untuk mengendalikan keseimbangan ketika jaras utama dari motoriknya, tractus descendensnya dikirimkan, dia akan dimodifikasi dari vestibulospinalis di sini di bagian pons, kemudian akan dicampurkan ke corticospinalis atau jaras saraf utamanya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai anatomi utama dari encephalon dan juga medulla spinalis.
Encephalon itu dibagi menjadi 3 pada saat embrionya, yaitu prosencephalon, mesencephalon, dan juga rhombencephalon. Prosencephalon itu akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu telencephalon maupun diencephalon. Lalu telencephalon di sini akan berkembang menjadi cerebrum yang terdapat gyrus dan juga sulcus. Kemudian bagian luarnya atau bagian dindingnya itu akan menjadi ventriculus lateralis. Untuk dari prosencephalon akan menjadi diencephalon. Diencephalon itu juga akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pada dinding dan juga rongga-rongganya atau kavitasnya. Yaitu untuk bagian dindingnya dia akan menjadi talamus, hipotalamus, dan juga epitalamus, sedangkan bagian kavitasnya atau rongganya dia akan menjadi ventriculus tertius. Dan ini diikuti mesencephalon, metencephalon, melencephalon, yang menjadi mesencephalon akan menjadi otak tengah. Untuk metencephalon dia akan dibagi menjadi pons dan juga cerebellum yang dihubungkan melalui pedunculus dan juga velum. Untuk mielencephalon nantinya dia akan menjadi medulla oblongata. Medulla oblongata itu untuk dindingnya, lalu untuk dalamnya dia akan terbagi menjadi ventriculus tertius. Nah, kenapa kok kita belajar mengenai embriologi? Karena embriologi itu bergantung pada sangat berterkandungan pada saat besarnya bagaimana urutan-urutan dari otak. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang pertama ada telencephalon. Telencephalon dia akan menjadi cerebrum. Kemudian di bawahnya dia akan menjadi diencephalon. Diencephalon di sini ya kan di bawahnya dari cerebrum, kemudian ada diencephalon, kemudian diikuti mesencephalon, dan juga terakhir ada rhombencephalon. Nah, itu lalu kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai basal ganglia, diencephalonnya. Nah, jadi kan buat cerebrum itu udah ya. Jadi cerebrum itu yang otak paling besar di sini, yang terdiri dari sulcus maupun gyrus. Ada lobusnya juga dibagi menjadi beberapa lobus, yaitu frontalis, parietalis, temporalis, dan juga limbicus. Sama satunya ada occipitalis. Nah, dia itu akan dibagi menjadi 2 oleh corpus callosum di sini. Lalu terdapat juga visuranya, namanya visura longitudinalis superior. Nah, untuk diencephalon sendiri dia itu ada namanya talamus, lalu ada hipokampus. Nah, talamus ini itu akan terdapat beberapa bagian, yaitu ada hipotalamus, kemudian epitalamus, dan juga subtalamus. Nah, subtalamusnya nggak kelihatan di sini. Nah, gunanya untuk apa hipokampus di sini? Hipokampus itu untuk sirkuit Pavès, di mana sirkuit Pavès itu untuk kayak seperti pengontrolan memori di dalam otak kita ya. Jadi urutannya yaitu adalah dari hipokampus di sini. Dia itu akan diolah di talamus, kemudian dia akan balik lagi ke hipokampus untuk long term memory dan lain sebagainya. Nah, di sini juga terdapat ventriculus yang sangat besar. Nah, jika kita analogikan kenapa kok bisa ventriculus di sini besar di antara diencephalon, karena di diencephalon sendiri itu banyak pengaturan regulasi memori atau pengaturan regulasi pikiran di dalam tubuh manusia. Makanya di sini itu ventriculus lateralis, ventriculusnya itu besar-besar. Kemudian untuk sekarang mungkin saya akan menjelaskan mengenai mesencephalon terlebih dahulu. Nah, di sini itu penampangnya transversal, jadi kita bisa lihat apa aja isinya. Di sini ada nukleus rubber, terus di sini ada substansia nigra, ada pars compacta dan juga refracta. Kemudian di sini ada oculomotor yang nantinya akan keluar di interpeduncularis, fossa interpeduncularis. Kemudian di sini ada colliculus superior, aqueductus cerebri. Dia itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada pars cerebri, terus ada pars tegmentum, ada pars tectum, ya kalau nggak salah seperti itu. Di sini banyak komponen-komponen nukleus yang berfungsi untuk tadi, yaitu untuk mengatur atau memperhalus jaras utama dari motorik, atau bisa jadi juga mengatur jaras perasa utama.
Kemudian saya akan berlanjut ke pons. Untuk pons sendiri di sini akan dihubungkan ke cerebellum melalui pedunculusnya. Terus di sini ada sulcus bacillaris dan ini untuk bagian depan, bagian pars bacillarisnya. Untuk bagian pars tegmentalisnya ada colliculus superior maupun inferior. Colliculus bukan. Ada facial colliculus, terus ada namanya sulcus limitan, ada striae medullaris, terus ada sulcus medianus. Ya itu untuk anatomi dari mesencephalon, diencephalon dan juga rhombencephalonnya. Kemudian nervus craniosalis dan tempat keluarnya. Di sini ada nervus olfactorius, dia akan keluar melalui lamina foramina cribrosa, melalui bulbus olfactorius. Di sini juga ada nervus opticus, dia akan keluar melalui canalis opticus, melalui chiasma opticus. Kemudian di sini ada 5 cabang 1 dan juga 6. Dia itu akan melalui viscera orbitalis superior. Kalau oculomotor dia itu akan keluar dari fossa interpeduncularis. Kalau trochlear di sini dia akan melalui caudal dari colliculus superior. Sedangkan trigeminal untuk bagian dalamnya dia akan keluar dari pedunculus pontis. Terus di sini juga ada facial dia akan keluar dari 7-8, dia akan keluar 7 dan 8 itu dia akan keluar dari meatus acousticus internus. Kalau 9, 10, 11 dia akan keluar ke foramen jugular. Kemudian untuk hipoglossus dia akan keluar dari foramen magnum. Nah, di sini ada Cerberus alterosus willisi. Dia itu terdapat 2 sumber utama. Nah, gunanya buat apa? Buat sumber utama. Jadi misalnya salah satunya itu terdapat infark atau tersumbat, maka akan ada sumber utama lainnya. Nah, di sini dia sumber utamanya apa aja? Ada arteri vertebralis yang merupakan cabang dari arteri subclavia. Terus di sini ada arteri carotis interna yang merupakan cabang langsung dari arteri carotis communis. Ya, nanti dia akan membentuk suatu anyaman di dalam otak. Mungkin seperti itu. Terus saya akan menjelaskan mengenai alur perjalanan dari media refrakta kemudian yang lainnya. Jadi di sini nggak ada gambarnya, namun saya akan menjelaskan. Jadi yang pertama ada alurnya yaitu kornea. Kemudian dari kornea itu akan menuju ke aqueous humor. Kemudian dari aqueous humor dia akan melalui lens. Kemudian dari lens dia akan menuju ke vitreous humor. Vitreous humor. Nah, fungsinya untuk apa? Mereka ini jadi fungsinya itu untuk memfokuskan cahaya untuk pas satu titik, yaitu di bagian fovea centralis. Nah, jadi fovea centralis dia akan menuju ke fotoreseptor untuk diolah. Kemudian diolah tersebut akan menuju ke nervus opticus. Nah, dari nervus opticus di sini dia akan berlanjut ke chiasma opticus. Dari chiasma opticus dia akan lanjut ke corpus geniculum lateral. Dari corpus geniculum lateral terus habis itu ke langsung ke gyrus cortex cerebri. Yang gyrus cortex cerebri nya itu ada di area 17. Nah, untuk area sekundernya ada di 18 dan juga 19. Yang menarik di jalur penglihatan di sini juga terdapat pengontrolan dari tubuh, yaitu khususnya ada jalur namanya tectus spinalis. Nah, tectus spinalis ini terdapat pada colliculus superior. Dia akan mengolah penglihatan untuk menuju ke tubuh. Nah, bagaimana caranya? Nah, misal terdapat silau. Nah,
Jadi nanti akan refleks untuk menggerakkan bagian kepala dan juga mata untuk menghindari refleksi lawannya tersebut. Oke, nah terus ada terus apa lagi? Terus jelaskan otot apa saja yang berperan dalam menggerakkan bola mata, yaitu ada rectus superior, rectus inferior, obliquus inferior, obliquus superior, rectus medialis, rectus lateralis. Jadi di sini intinya dari kata-katanya aja, misal rectus medial dia akan menggerakkan bola mata ke medial, rectus lateral dia akan menggerakkan bola mata ke lateral, superior rectus dia akan menggerakkan bola mata ke arah superior, terus rectus inferior dia akan menggerakkan bola mata ke inferior. Nah, bedanya di sini ada superior oblique. Superior oblique di sini dia walaupun namanya superior, dia akan menggerakkan bola mata ke arah bawah lateral. Bawah pojok kanan. Bawah pojok lateral pokoknya. Lalu ada obliquus inferior, dia akan menggerakkan bola mata ke bagian arah superiornya, kebalikan. Ya, nah mungkin itu dari untuk otot apa saja yang berperan dalam menggerakkan bola mata. Kemudian di sini saya akan menjelaskan perbedaan saraf simpatis dan juga parasimpatis. Nah, misal kita lihat analisis dari gambar di sini, dia itu saraf yang dijalurkan oleh parasimpatis, dia preganglionnya itu lebih panjang dibandingkan jarak yang simpatisnya. Nah, kemudian misal kita lihat lokasi sumbernya, untuk jarak simpatisnya itu dia berada pada sekitar toraks dan umbal, sedangkan parasimpatisnya itu berada pada sekitar kranium dan juga sakral. Nah, kemudian untuk preganglionnya, tentunya kalau misalkan parasimpatis itu preganglionnya itu lebih panjang, berarti postganglionnya itu lebih pendek. Sedangkan simpatisnya itu berarti postganglionnya lebih panjang. Nah, kemudian untuk neurotransmitternya juga beda. Di awal preganglionnya itu saraf-saraf simpatis maupun parasimpatis itu akan mengeluarkan sama-sama ACH. Sedangkan untuk parasimpatisnya dia akan mengeluarkan ACH juga, namun untuk simpatisnya dia akan mengeluarkan adrenal atau noradrenalin, epinefrin sama norepinefrin. Kemudian untuk selanjutnya mungkin itu dari untuk perbedaannya secara singkatnya. Kemudian lanjut ke modalitas kraniosakral. Nah, untuk okulomotor dia itu khusus untuk motorik. Jadi bisa kita logika untuk bisa menggerakkan sebagian otot mata. Jadi otot mata itu kan general dan juga somatik, terus kemudian efferent. Terus untuk troklear juga menggerakkan beberapa otot mata bagian atas. Jadi dia itu juga GSE juga. Kemudian untuk trigeminus dia juga gabungan antara sensorik maupun efferentnya. Kemudian untuk abdusen dia untuk bekerja motorik, facialis dia itu gabungan GSA, GFA, GV, GSE. Vestibulo cochlearis dia juga cuman sensorik. Untuk glossopharyngeus di gabungan bagian gloso kan lidah, pharyngeus belakang. Pharyngeus berarti bagian faring. Jadi gabungan antara lidah dan juga faring bagian belakang. Untuk vagus dia itu juga gabungan bisa untuk sensorik maupun motorik. Kemudian untuk aksesorius dia motorik spesial karena dia itu menggerakkan SGVE ya. Nah, untuk hipoglossus dia itu untuk menggerakkan lidah. Ya, mungkin itu dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.